ini Indah dan juga Jemaah Kopda, kita akan membahas tentang pendidikan penuh inovasi dan juga generasi melek literasi. Wah, kalau misalnya ngomongin tentang pendidikan pastinya udah kebayang dong siapa sih yang akan kita undang di sore hari ini. Langsung aja di studio sudah hadir Dr. Mafiah SPDI MPD selaku Wakil Dekan FKIP Unsa dan Koordinator PPG Unsa. Assalamualaikum Dr. Mafiah. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini sudah ini ya, setengah happy, setengah semangatnya bisa di mana sih dokter? Kebetulan tadi habis rapat koordinasi PPG. Masya Allah, tapi tetap sehat ya kabarnya. Tetap sehat dari pagi, PPL, rapat koordinasi, semuanya sehat. Iya, meskipun waktunya dibagi-bagi, tapi cintanya memang untuk Jemaah Kopda ini ya. Masya Allah. Dan juga tidak hanya Dokter Mafiah ya, Jemaah Kopda di sampingnya Dokter Mafiah sudah hadir ya, narasumber yang tampan rupawan adalah Pak Mustafa MA PhD, dosen S1 PGSD Unsa dan juga alumni S3 Huaxi College of Education, National Tonghua University, Republic of China. Kalau ini bukan salah mobil tapi ni hao Lao Shen. Iya, gimana kabarnya ini habis dari China, dari mana ini? Dari tadi dari lembaga akreditasi tadi. Oh, Masya Allah. Berarti ini tadi nggak bareng ya? Dokter sama Pak Mustafa nggak bareng ya? Dinas di luar. Oh, dinas di luar. Masya Allah. Iya, sehat-sehat. Karena memang begini Pak Mustafa, Dokter Mafiah. Jadi dari Jemaah Kopda ini kan banyak nih yang generasi emas. Masih muda-mudi itu penasaran juga bagaimana pendidikan itu harus berinovasi. Apakah hanya pintar secara intelektual aja atau mungkin hanya pintar secara akademik saja? Nah, itu kita akan bahas di sore hari ini. Sebelum itu kita mulai dulu dari pendidikan penuh inovasi. Kalau misalnya Dokter Mafiah ya, kita berbicara tentang inovasi ini, apa sih yang harus diinovasikan dari pendidikan saat ini? Boleh? Silakan dokter. Oke, terima kasih. Jadi ada pergeseran terkait dengan bagaimana pendidikan itu. Jadi kalau dulunya, dulu mungkin zaman kita masih kecil seperti itu ya. Dulu kita masih kecil itu kita hafalan seperti itu. Banyak aspeknya adalah banyak aspek kognitifnya aja. Tapi dengan sekarang apalagi di era abad 21 itu ada suatu pergeseran yang luar biasa. Yang mana di sini anak-anak di abad 21 itu dia harus memiliki apa? Yang pertama adalah satu, dia harus memiliki, dia menguasai teknologi. Jadi salah satunya adalah dia menguasai teknologi. Kemudian yang kedua adalah literasi. Literasi itu macamnya kan banyak. Ada literasi digital, ada literasi numerasi, literasi, banyak sekali literasi. Kemudian ada karakter. Jadi anak-anak itu juga harus, dia tidak hanya cukup dan pintar saja tidak, tapi dia juga harus memiliki karakter. Karakter itu juga sangat penting sekali karakter. Kemudian selain itu dia harus juga memiliki 4C, jadi critical thinking, creative thinking, collaboration, communication. Nah itu sangat penting sekali. Itu adalah untuk anak-anak abad 21 itu sangat penting sekali. Maka dari itu sebagai seorang guru pendidikan itu harus bisa bagaimana caranya memfasilitasi. Jadi anak-anak itu nantinya dia juga bisa sesuai dengan zamannya. Katanya Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, seperti itu. Nah itu adalah bagaimana gambaran untuk pendidikan abad 21. Maka dari itu inovasi itu sangat penting sekali. Jadi inovasi sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, sebagai yang memiliki lembaga pendidik harus memiliki inovasi. Jangan hanya pendidikan itu dia mengelola pendidikan sesuai dengan apa yang dia dapatkan dulu tidak. Jadi harus bisa melihat ke depannya itu seperti apa pendidikan. Apalagi sekarang itu sudah setiap detik itu cepat perubahan digital. Kalau misalnya ngomongin tentang perubahan ini pasti ada generasi. Pastinya kan ada namanya regenerasi. Kita langsung senggol aja Mustafa. Kalau misalnya kita ngomongin tentang generasi melek literasi. Nah, literasi seperti apa yang harus ditingkatkan oleh Gen Z mungkin generasi emas ini ya? Boleh? Tadi Bu Nafa itu menarik, beliau mengatakan ada pergeseran. Dulu literasi itu secara sederhana orang bisa membaca dan menulis. Dulu. Sekarang jauh berbeda, memang sudah bergeser jauh. Literasi itu tidak sedang membaca dan menulis, tapi mencerna informasi. Nah masalahnya adalah Indonesia adalah salah satu negara yang paling rendah kemampuan literasinya di dunia, bahkan nomor 3 dari bawah. Ini fakta.
Berdasarkan survei PISA 2 kali selalu di bawah, dan survei yang lain selalu di bawah seperti itu. Itu salah satu PR besar kita ya, critical thinking. Tapi kalau misalnya kita kembalikan ke Dokter Natia, kita tipis-tipis melihat dokter, siapakah yang harusnya berperan dalam mewujudkan pendidikan penuh inovasi ini? Apakah mungkin siswa, mahasiswa, atau mungkin instansinya ya, perguruan tinggi negerinya, sekolahnya, masyarakat, keluarganya, atau siapa kira-kira ini? Yang memiliki peran penting itu adalah sebenarnya semua itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan mulai dari sekolah. Jadi apalagi pendidikan mulai dari sekolah dasar itu sangat penting sekali karena pondasi. Jadi pondasinya anak kan di sekolah dasar. Kalau ketika dasarnya itu kuat, maka dia akan ke atasnya akan juga kuat. Maka dari itu nggak hanya pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, pendidikan tinggi itu pun juga sangat penting karena dia khususnya adalah pendidikan tinggi yang mencetak guru. Nah itu sangat penting. Nah di sini bagaimana instansi pendidikan atau seperti universitas, seperti sekolah tinggi yang mana di bawahnya ada fakultas ilmu pendidikan, di situ dia bagaimana menyiapkan guru-guru. Jadi jangan hanya guru itu diajari seperti ketika dia mendapatkan materi perkuliahan seperti dulu, tidak, tapi bagaimana pendidikan yang ada di perguruan tinggi itu dia juga harus bisa menyiapkan guru-guru yang masa depan itu seperti apa, guru masa depan, sehingga nanti menjadikan dia seorang guru yang profesional sehingga peserta didiknya juga akan profesional. Kalau semua guru, jadi gini, kalau di sekolah itu ibaratnya tidaknya tugasnya adalah guru. Kepala sekolah juga memiliki tugas yang sangat penting. Kepala sekolah itu karena kepala sekolah kan leader juga ya. Nah di sini ibaratnya gini, kalau kepala sekolahnya itu adalah kepala sekolah profesional, karena di satu sekolah itu ada 10 guru, sehingga dia bisa menularkan inovasi-inovasi kepada guru-gurunya itu, maka akan menjadi 11 guru profesional seperti itu. Sehingga kalau menurut saya itu adalah jangan hanya yang dilatih guru-guru terus, tapi kepala sekolah juga penting. Jangan hanya kepala sekolah disibukkan dengan administrasi seperti itu ya. Administrasi boleh oke ya, tapi bagaimana seorang kepala sekolah itu juga harus menjadi kepala sekolah leader sebagai pemimpin pembelajar. Oke, itu kunci ya. Oke, coba kemudian kita masih akan ngomongin tentang pendidikan penuh inovasi dan juga generasi melek literasi bersama dengan Dokter Natia dan juga Pak Mustafa di sini. Kembali lagi di Kopi Demo, Kopi bareng orang-orang pintar. Penasaran kan gimana sih ngomong tentang pendidikan yang penuh inovasi ini? Langsung aja kita lanjut ke Pak Mustafa ya. Ini kan sebagai dosen ini ya, saya bertanya. Mungkin saya di sini profilnya jadi mahasiswa ya, jadi menjadi mahasiswa. Kalau misalnya kita bertanya, sebenarnya makna dari pendidikan itu sendiri seperti apa sih Pak Mustafa? Mungkin dijawab sebagai kacamata dosen mungkin ya. Silakan Pak Mus. Oke, kalau dari kita baca dari berbagai literasi yang referensi, sebenarnya siapapun yang menulis bahwa peradaban itu dibangun oleh pendidikan. Jadi sederhana begini, kalau kita ingin maju, maka pendidikan harus bagus. Kita bisa membaca misalkan negara sudah maju, kita mau ngirim ke pasien di Singapura, Korea Selatan, China, itu mereka memulai dari pendidikan yang dibangun dengan sedemikian rupa. Jadi mereka mengalokasikan sumber daya, karena itu pendidikan dianggap investasi pada pendidikan. Nah, berangkat dari situ, maka pendidikan itu punya peran yang sangat vital dan sangat penting untuk mengubah manusia. Menuntun kita itu. Oke Pak Mus, tadi kalau misalnya pendidikan adalah investasi jangka panjang, ini larinya akan ke mutu. Kita tanyakan ke Dokter Natia mungkin ya. Kalau misalnya untuk ngomong tentang mutu pendidikan di Indonesia, seberapa penting untuk kita meningkatkan mutu dari pendidikan yang ada ini? Silakan Dokter. Ya, sangat penting sekali ya. Jadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia itu sangat penting sekali karena apa? Karena tadi yang dikatakan Pak Mustafa, pendidikan adalah investasi. Kalau kita pengen ibaratnya negara kita maju, negara kita kaya, pendidikannya harus dirubah dulu. Pendidikannya harus benar-benar diperhatikan. Nah, itu yang sangat penting. Kalau pendidikan sudah diperhatikan, pendidikannya benar-benar difasilitasi dengan baik, gurunya disejahterakan, fasilitas pendidikannya merata se-Indonesia ya. Kemudian peningkatan kompetensi gurunya juga bagus, fasilitasnya bagus, semuanya bagus, insya Allah nanti akan meningkat. Kalau gurunya meningkat, siswanya meningkat, maka nanti juga inovasi-inovasi akan muncul sehingga akan berdampaknya apa pada kesejahteraan seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengubah
ya bagaimana ya di Indonesia itu adalah nomor satu adalah pendidikan. Maka dari itu mutu itu sangat penting sekali bagaimana kita peningkatan mutu pendidikan itu. Jadi peningkatannya mulai dari apa? Bagaimana pengelolaannya, bagaimana gurunya, bagaimana fasilitasnya. Selama ini kan masih belum merata ya Mbak ya. Se-Indonesia itu kan ada Mbak belum merata. Kami itu punya mahasiswa PPG Mbak, PPG dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jadi itu sangat kasihan sekali kalau mereka itu melakukan praktek gitu Mbak ya. Praktek PPL itu tempatnya itu adalah sangat-sangat pelosok, tidak ada alasnya, tidak ada SIM-nya, jaringan sangat lemah, tapi dia semangatnya luar biasa. Setelah mengikuti PPG apa? Dia bilangnya apa? Terima kasih Ibu telah membimbing kami sehingga ini ilmunya bisa kita manfaatkan untuk mengajar anak-anak kami. Ternyata mereka itu haus akan ilmu-ilmu seperti itu. Masya Allah. Berarti kalau misalnya ngomongin tentang mutu ini pasti sudah sangat penting sekali ya, apalagi mulai dari sekarang dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau misalnya kita lihat tadi harus mensejahterakan gurunya juga, pengelola sekolahnya, karena juga pilar-pilar utama dari pendidikan ini ya. Tapi kalau misalnya menurut di lapangan ya, untuk metode pendidikan, apakah metode yang sekarang sudah menjadi metode yang paling terbaik atau mungkin harus ada metode-metode lain yang dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman ini? Jadi gini ya, apalagi di abad 21 ini tadi yang sudah saya katakan bahwa anak itu harus memiliki apa? 4C. Critical thinking, creative thinking, kemudian collaboration, communication, itu sangat penting sekali. Maka dari itu model pembelajaran juga harus mengikuti. Kalau dulu metodenya adalah ceramah seperti itu ya, nah itu harus mulai ditinggalkan. Jadi anak harus mulai beralih, guru harus mulai beralih bagaimana menggunakan model-model pembelajaran inovatif. Seperti apa? Seperti problem based learning, project based learning. Nah itu sangat penting sekali sehingga itu akan membentuk kreativitas. Boleh. Kalau Pak Mus, ini kalau misalnya saya tanya nih ya, apakah kira-kira di kelas tugas-tugasnya ini sudah berinovasi juga atau mungkin seberapa penting dosen itu untuk memberikan tugas-tugas yang sudah ada project based learning dengan critical thinking itu seperti apa Pak Mus? Ya, kata kunci inovasi itu menjadi hal yang sangat fundamental dalam pendidikan. Kalau dulu zaman saya SD, meskipun nggak terlalu tua ya saya, zaman saya SD, kedatangan guru ke kelas itu menjadi sangat penting karena informasi hanya bisa didapatkan oleh siswa melalui, mohon maaf, lisan guru, dan ketika guru nulis di papan tidak ada akses informasi selain itu. Buku pun sangat terbaca dan itu sangat jauh, apalagi saya tinggal di rural area atau di area pedesaan sangat jauh. Sekarang kalau kita bisa datang ke kelas kemudian fotosintesis adalah ini adalah definisi nggak penting sama sekali. Sekarang apa yang tidak bisa dipelajari oleh diri kita sendiri? Pertanyaan apa yang tidak bisa, semua bisa didapatkan dan dipelajari. Artinya adalah guru itu harus fokus pada critical thinking, pada bagaimana menyusupkan metode-metode yang bisa dorong mereka berpikir. Kembali lagi nih, Kopda Barat, anak-anak kita. Jawab Kopda tadi sempat kita kunci ya. Ini dari Pak Mus tadi ya, terkait dengan implementasi pendidikan inovasi atau mungkin tugas-tugas untuk mahasiswa, siswa SMP, SMA atau mungkin siswa SD sekarang. Apakah kira-kira dari tugas-tugas ini harus ada yang diinovasikan oleh guru atau mungkin seperti apa Pak Mus? Saya setiap kali memberikan tugas itu mesti project, meskipun itu UTS dan UAS. Project itu biasanya karena pengajar di bidang sosial, maka project turun ke lapangan, ke masyarakat. Biasa observasi. Saya tentunya temanya ada lingkungan, kesehatan, kemiskinan, anak terlantar dan seterusnya. Jadi mereka itu biar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena gini, mengapa saya kemudian memberikan tugas observasi dan datang ke masyarakat? Kadangkala teori dan sesuatu yang ideal dalam pikiran itu ada gap dengan realitas. Maka mereka harus kemudian mendekatkan antara ideal yang dalam pikiran, dalam teori itu dengan realitas yang sesungguhnya. Bagaimana kemudian ilmu yang mereka pelajari dalam kelas itu mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, minimal menganalisis, karena mereka bukan pemerintah. Saya identifikasi masalah, kemudian bagaimana masalah yang sudah seperti ini menyelesaikan. Mereka semuanya ide banyak itu. Nah, tugas guru itu mengeksplorasi
Misalnya kita berbicara dengan pendidikan, itu dia dengan metode pendidikan yang harus diinovasikan oleh semua lapisan ya, tidak hanya mahasiswa ataupun siswa, tapi dan juga oleh guru, mahasiswa dan semuanya ya, dosen ya seperti itu. Kalau misalnya kita tanya Dokter Rafiah ini ya, mungkin bisa diberikan tips and triknya, mungkin untuk instansinya, mahasiswa dan siswa ini supaya bisa mengembangkan pendidikan yang diinovasikan seperti itu. Ini termasuk tidak mudah ya dokter ya. Ya. Silakan dokter. Baiklah, mungkin jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mustafa terkait dengan bagaimana pembelajaran itu adalah berdiferensiasi. Sebagai seorang guru, kalau dalam belajar berdiferensiasi itu, maka kita juga harus mengembangkan namanya, kalau pendekatan itu namanya teaching at the right level. Jadi bagaimana kita mengajar itu sesuai dengan tingkatannya. Jadi dia masuk kategori apa? Apakah dia kategorinya rendah, sedang, tinggi? Nah, seorang guru harus paham seperti itu. Nah, itu adalah hal yang sangat penting bagi seorang guru. Kemudian dalam trik dan tipsnya sebagai seorang guru, sebagai seorang pengelola pendidikan, kepala sekolah, semuanya adalah satu, harus selalu berinovasi. Inovasi itu sangat penting sekali. Jadi jangan hanya puas dengan apa yang dikerjakan sekarang. Harus banyak literasi, banyak membaca, kemudian harus kita mengikuti perkembangan, update semuanya, kemudian kita juga harus mengikuti apa yang ada di sekarang ini terjadi. Jadi kita mengikuti, jangan sampai murid lebih pintar daripada gurunya seperti itu. Jadi maka dari itu gurunya juga harus beradaptasi seperti itu. Kemudian juga selain itu seorang guru itu juga selain dia harus penuh inovasi, kemudian seorang guru dia harus selalu berusaha untuk selalu mengembangkan kemampuannya, selalu belajar. Sekarang enak mbak ya, kalau zaman saya dulu itu mau belajar itu harus ikut kursus, ikut apa. Kalau sekarang itu mbak, YouTube apa itu kan udah internet itu semuanya sudah tersedia, apapun. Bahkan AI itu kan kita tinggal tanya itu aja udah tahu kan seperti itu. Maka dari itu sebagai seorang guru, bagaimana seorang guru itu juga nantinya bisa sebagai seorang fasilitator agar anak itu, karena dia udah tahu semua jawabannya di internet, sehingga seorang guru kan terus saya harus ngapain. Nah, inilah tugas seorang guru, dia harus penuh inovasi bagaimana pembelajaran itu bisa nantinya dia untuk memancing anak-anak itu bisa memiliki kreativitas tadi. Kemudian juga karakter itu yang sangat penting, harus karakter. Jadi hasilnya anak itu harus sangat seimbang tiga hal. Jadi pengetahuan, keterampilan sama sikap itu harus menyatu. Tidak hanya yang unggul pengetahuannya aja, tidak hanya yang keterampilan aja, tidak hanya yang sikapnya saja, tapi juga tiga hal itu harus menyatu. Kalau pintar kok nggak punya karakter, juga nanti akan sayang ya, gitu ya, seperti itu. Jadi itu adalah trik dan tipsnya sebagai seorang guru harus penuh inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa inovasi. Ya, itu harus penting mbak. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari pokoknya tidak boleh mantap atau tidak boleh mandek inovasinya. Tidak boleh stop untuk berinovasi. Wah, mungkin ada bapak yang masih menempuh pendidikan di SMP, SMA, atau mungkin bahkan kuliah langsung tepuk kepalanya, tepuk jidatnya. Wah, habis ini siap-siap tugasnya akan bertambah. Mungkin boleh diberikan juga motivasi dari Dokter Rafiah supaya nanti ada bapak mikirnya, wah, kok makin sulit ya menjadi siswa di Indonesia ini. Apakah nanti tugasnya akan semakin banyak, semakin bertumpuk, atau mungkin makin keluar ke sana sini ini tugasnya? Bagaimana dokter? Sebenarnya malah enjoy juga mbak, karena pembelajaran sekarang itu kan semuanya kan kayak berbasis proyek, masalah itu kan sebenarnya mungkin di awal-awal mereka akan susah beradaptasi, tapi kalau dia udah lama-lama terbiasa itu dia akan menjadi suatu kesenangan. Contohnya di sekolah dasar sekarang ini yang sudah diterapkan oleh kurikulum Merdeka itu mbak ya, itu kan di akhir itu kan ada namanya kan P5. Nah itu namanya kalau ada P5 itu kan ada gelar karyanya. Seperti itu kan sebenarnya menarik juga kan, mengapresiasi anak-anak, bagaimana anak-anak bisa setelah dia pekerjaan-pekerjaannya dipamerkan kan seperti itu. Terus kemudian dalam level di instansi di perguruan tinggi itu juga ada namanya, kalau kami di PPG itu tiap akhir itu ada namanya gelar karya juga. Jadi itu bagaimana itu adalah salah satu puncak dari inovasi yang sudah dibikin mahasiswa itu dipamerkan dan nanti dihargai, diberikan penghargaan, itu kan sangat membanggakan juga.
Itu bisa meningkatkan juga untuk ambisnya masing-masing individu ya untuk berkompetisi di jalur yang positif begitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Jawa Kopdar kepikiran wah berarti nanti tugasnya makin bermacam-macam ini ya. Apalagi tadi Pak Mustafa juga bilang saya udah nggak pernah ngasih tugas yang biasa-biasa aja tapi langsung dikasih project based learning gitu ya, membuat mini riset atau mungkin seperti itu. Nanti ini makin kepikiran wah gimana ide ya, tapi tenang aja Jawa Kopdar inovasi itu mungkin di awal terasa seperti wah kok seperti ini tapi lama-lama bisa aja ya. Oke Jawa Kopdar, buat tadi yang sudah bertanya-tanya FKIP Unusa. Nah, masih di Kopdar mau Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke Jawa Kopdar tadi sudah bersiap-siap mungkinnya ingin mendengarkan bagaimana sih dengan FKIP Unusa, atau mungkin ada yang baru pertama kali dengar Unusa. Wah ini ya boleh sambil disiapin ya camilannya, kopinya ya, akan kita dengarkan kira-kira bagaimana sih dari Unusa sendiri. Boleh yang pertama ini ya, kalau misalnya saya boleh bertanya kira-kira FKIP Unusa ini seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan juga untuk Jawa Kopdar yang ada di rumah namun dimanapun berada ini, apa yang membedakan Unusa dan juga yang lainnya. Boleh dijawab depan. Oke, terima kasih. Jadi Unusa itu salah satu kampus swasta, walaupun dia usianya masih 11 tahun tapi sudah unggul. Masih pentingnya berarti. Jadi unggul di usia yang 10 tahun itu kan luar biasa. Ibaratnya kalau anak itu masih anak SD, nah itu dia sudah unggul seperti itu. Kemudian di Unusa itu sendiri ada 5 fakultas, ada fakultas Unggulan dan Ilmu Pendidikan, kemudian fakultas FEPTD, fakultas Ekonomi Bisnis dan Digital, kemudian ada fakultas Keperawatan Kebidanan, ada fakultas Kedokteran, kemudian ada fakultas kesehatan. Nah itu, nah jadi ada 5. Kemudian kita juga sudah ada S2, dan untuk yang di FKIP itu sendiri alhamdulillah juga ada S2-nya, S2 Pendidikan Dasar. Jadi kalau di FKIP itu sendiri ada 5 prodi. Yang pertama adalah S1 PGSD sudah unggul, kemudian yang kedua adalah S1 PG PAUD juga sudah unggul, kemudian yang ketiga S1 PBI itu juga sudah unggul, kemudian S1 pendidikan profesi guru itu juga sudah terakreditasi B, kemudian yang terakhir itu adalah S2 pendidikan dasar. Jadi kenapa harus FKIP Unusa? Ya, kenapa? Apa yang membuat beda? Apa sih yang beda dari FKIP Unusa sendiri? Yang beda adalah satu, mungkin dari segi kita unggul di apa? Unggul di SDM, unggul di fasilitas, kemudian unggul di pembelajarannya, kemudian yang sangat penting itu adalah biayanya juga sangat terjangkau. Mungkin yang lainnya itu mungkin harganya fasilitasnya biasanya bagus gitu, itu kan mahal. Nah, Unusa fasilitasnya itu kan luar biasa, semuanya itu serba digital, tapi harganya itu masih terjangkau seperti itu. Nah kita juga dari SDM sudah ada profesornya, 2 orang guru besar, kemudian ada rektor kepala, kemudian hampir semua ada rektor. Kemudian kalau kita lihat untuk semua dosennya, dosen-dosen muda itu hampir berapa persen ya, itu sudah S3 dan sedang menempuh doktor juga. Insya Allah habis ini manen doktor. Kemudian pembelajarannya juga sudah gurunya hampir semuanya sudah 50% lebih sudah bersertifikat pendidik juga seperti itu. Kemudian unggul dari segi apa? Kita punya keunggulan kalau di fakultas itu ada salah satu unggulan kita adalah bagaimana kita menyiapkan lulusan kita itu seorang guru dia memiliki karakternya apa? Karakter yang berbasis aswaja. Nah, itu sangat penting sekali juga. Pendidikan karakter ini sangat penting. Apalagi tadi yang saya bilang adalah salah satu ciri ada seorang guru itu adalah dia guru yang berkarakter gitu. Nah ini adalah FKIP Unusa itu benar karakter yang apa? Karakter yang berbasis aswaja. Karakter yang berbasis aswaja dan digital. Oke, boleh. Kalau misalnya kita lanjut nih ya, Pak Mustafa. Kalau misalnya sebagai dosen pasti sudah tahu ya bagaimana dengan proses pembelajaran di kelasnya. Mungkin proyek-proyek based learning tadi juga. Boleh diceritakan juga bagaimana sih dari program kegiatan belajar mengajar yang ada di Unusa sendiri? Apakah kira-kira ada hal-hal yang harus ditanamkan kepada mahasiswa Unusa? Oke. Mbak Indah tahu bahwa saya itu sekolah dulu tahun 90-an kan, bukan misalkan iya. Kemudian
sekarang menjadi dosen dan mengajar mahasiswa. Saat ini saya belajarnya dulu, kemudian mengajarnya sekarang. Tapi mengajar mahasiswa itu menyiapkan untuk Masa depan. masa depan. Iya. Kalau bahasanya Prof. Mutawasi itu bahasa tak terprediksi. Kalau bahasanya Profesor Yuval Noah Harari itu unstable situation. Jadi kita akan melalui situasi yang tidak menentu, era yang tidak terprediksi. Ya Allah, itu sampai saya tidak bisa mengulang lagi kata-katanya. Itu boleh, Dr. Raffi aja sepertinya saya sudah ingin semangat sekali untuk tahu bagaimana sih kalau misalnya kita ingin daftar di MKIP Unesa, kita harus kemana ini dokter? Oke, jadi kalau pengen daftar di UNUSA, silahkan kunjungi websitenya di pmb.unusa.ac.id. Kebetulan ini ada promo Merdeka. Nah, itu dapat potongan sekitar 1.700.000, kemudian ada potongan DPP hampir ada yang sampai 100% juga. Nah, jangan lupa, ini sangat terbatas, jadi mulai tanggal 2 sampai tanggal 31. Jadi Generasi bisa melek literasi. Oke, jawab Kopda. Sekarang kita akan mendengarkan pesan-pesan ya, mungkin motivasi dan mungkin kita bisa mulai dari Pak Mustafa dulu ya. Boleh? Silakan. Ya, saya meyakini bahwa bukan hanya saya yakin bahwa semua orang meyakini bahwa tujuan kehidupan manusia itu satu, yaitu kebahagiaan. Bahkan manusia mau sampai mati pun ingin bahagia masuk surga. Oleh karenanya, kebahagiaan itu bisa dicapai karena ada imajinasi dari tentang masa depan itu. Artinya, masa depan perlu diimajinasikan seperti apa. Dan kebahagiaan itu tidak mungkin bisa diraih tanpa keinginan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan lebih baik itu bisa dari apa? Dari pendidikan. Oke, boleh dilanjutkan oleh Dr. Raffi. Boleh diberikan juga pesan-pesan untuk jemaah kopdar yang ada di rumah, silakan. Oke, jadi sebagai kalau pengen jadi guru hebat, kalau pengen jadi guru-guru yang penuh inovasi, silahkan di UNUSA. Jadi di UNUSA itu kenapa kita bilang mencetak untuk guru-guru yang nanti penuh inovasi, karena di UNUSA semuanya sudah terfasilitasi seperti itu. Untuk membangun pendidikan yang bagus, untuk membangun pendidikan ini yang berkualitas, yang bermutu, itu ada dimulai dari apa? Dimulai dari gurunya. Kalau gurunya itu adalah penuh inovasi, gurunya adalah guru-guru yang hebat, maka nanti akan menghasilkan murid-murid yang hebat. Dengan guru yang hebat, maka murid-murid juga akan hebat. Dengan murid yang hebat, maka Indonesia akan hebat juga, seperti itu. Maka dari itu kita harus benar-benar menyiapkan guru-guru yang profesional, guru-guru yang penuh inovasi, guru-guru dia yang tidak hanya pinter kognitif aja, tapi karakter, keterampilan, juga kemampuan literasinya juga sangat baik, digitalnya juga sangat baik. Itu bisa diperoleh dari UNUSA. Oke, bisa diperoleh dari UNUSA. Terima kasih banyak Dr. Raffi, Pak Mustafa, ini dari FKIP Unesa.